Bung Joke, kita pernah menang melawan Korea Selatan. Apakah melawan Korea Utara ini tidak lebih berat ketika melawan Korea Selatan, Bung Joke? Iya, kita beruntung ya ketemu Korea Selatan di laga pertama. Jadi masing-masing tim di laga pertama itu saling meraba dan tidak ada yang lebih diuntungkan. Jadi lebih kepada taktikal kita berhasil. Nah, kalau lawan Korea Utara ini sebenarnya sama saja dengan misalnya kalau kita ketemu Tajikistan atau ketemu Oman atau Iran, karena mereka sudah teruji di babak penyisihan grup. Jadi bobotnya mestinya lebih berat ya, karena ini situasinya udah single game. Masuk atau keluar gitu ya. Jadi nggak ada lagi opsi-opsi untuk coba-coba lagi gitu ya. Bersyukur kita punya keunggulan 1 hari istirahat sehingga bisa disiapkan dan dimatangkan dengan baik dari sisi taktikal, mental dan seterusnya gitu. Jadi saya kok berkeyakinan ya dengan persiapan yang lebih baik, apalagi kepercayaan diri para pemain semakin bertumbuh, semakin meningkat. Bahkan kemarin ketika lawan Afghanistan saat kita bermain dengan rotasi pun pada akhirnya kita bisa mengunci kemenangan juga. Artinya memang tim ini layak dan pantas untuk bersaing lebih tinggi ya, termasuk melawan Korea Utara gitu. Bung Joke, kita tahu bahwa Coach Nova ini mampu meracik strategi permainan bergantung pada lawannya begitu ya. Dan itu terbukti kemudian membuat kita bisa menyapu bersih di fase grup. Nah ini ketika melawan Korea Utara ini kira-kira strategi yang pas dan cocok itu melawan Korea Utara seperti apa, Bung Joke? Ya kalau saya pribadi ya yang saya amati ini sebenarnya gayanya mirip-mirip sama Korea Selatan lah ya, dari sisi strength-nya mereka, powernya mereka ya. Cuma mereka nih lebih militan ya menurut saya, lebih militan karena kita tahu Korea Utara nih disiplinnya sangat luar biasa. Mayoritas pemain-pemainnya itu merupakan pemain dari satu klub yang memang dominan di liganya ya. Namanya April 25. Jadi dari asal klubnya itu April 25 itu mayoritas main intinya dari sana. Itu merupakan klub profesional yang dibina langsung oleh Kementerian Pertahanan mereka. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana mereka dari sisi disiplin, kemudian juga mentalitas, saya kira sangat kuat. Karena itu para pemain kita jangan terpengaruh ya, harus tetap bermain sesuai dengan game plan ya. Kalau saya pribadi lebih cocok sih mainnya seperti lawan Korea Selatan ya. Lebih baik bersabar, menunggu. Karena yang terpenting buat kita di babak knockout ini nggak boleh kebobolan dulu. Ya. Karena itu krusial sekali gitu. Lebih baik kita main dulu tanpa kebobolan dan kita bisa mencuri kesempatan untuk counter, untuk bisa bikin gol gitu ya. Karena kita punya pemain-pemain yang sangat cepat, pemain-pemain yang sangat visioner ya. Dan itu yang saya kira menurut saya lebih cocok ya dimainkan melawan Korea Utara. Alih-alih kita bermain terbuka misalnya seperti lawan Yaman, saya sih nggak rekomen itu ya. Kalau menurut saya pribadi begitu sih Pak Jaki ya. Ya, Bang Zaki gimana? Setuju nih Bang Zaki, sebaiknya kita mainnya sabar aja dulu kayak lawan Korea Selatan, baru nanti kita menunggu celah. Bagaimana Bang Zaki? Jadi betul ini karena udah fasenya udah di do or die, jadi ya memang kita harus benar-benar konsentrasi, disiplin penuh dan juga solid. Nah memang pertahanan yang diutamakan terlebih dahulu. Jadi seperti yang sudah dikatakan Bung Joke juga, 3 pertandingan Korea Utara itu juga sudah kami amati dan mudah-mudahan nanti racikannya bisa meredam agresivitas dan determinasi dari tim Korea Utara tadi. Memang benar mereka punya semangat juangnya sangat luar biasa ya. Itu ya karena tadi berasal dari satu klub, kemudian juga klubnya dari Kementerian Pertahanan. Jadi kan kita bisa lihat disiplinnya mereka itu luar biasa. Dan kebetulan satu hotel juga dengan timnas kita. Jadi kita juga salingin juga. Barusan tadi sarapan pagi aja sama-sama. Saling kelihatan gitu. Iya makanya jadi betul. Jadi kita juga mesti konsentrasi penuh dengan menghadapi mereka. Tidak ada yang tidak boleh lengah dan bagaimana nanti meminimalisir kesalahan itu yang paling penting sebetulnya dan memanfaatkan kesalahan mereka semaksimal mungkin. Ya mudah-mudahan hasil bisa berada di Indonesia nanti. Ya, itu harapan kita. Bang Zaki, tapi persiapannya ada yang berbeda tidak? Karena kita melawan Korea Utara, maka persiapannya berbeda dibandingin dengan lawan-lawan kita sebelumnya. Pastinya setiap tim tadi saya katakan lawan kita pasti memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Juga kemampuan dari individu pemain-pemainnya. Nah,
Beberapa catatan sudah dinotifikasi oleh Coach Nova. Nanti di latihan hari ini mungkin akan dipertajam lagi selama 2 hari ini sebelum pertandingan tanggal 14 nanti. Oke, baik. Bung Yuke, waktu istirahat pemain timnas kita lebih panjang. Seberapa besar kemudian ini menguntungkan? Iya, secara kebugaran mestinya ini menjadi keunggulan kita ya. Tapi ingat bahwa ini babak gugur, jadi faktor fisik nggak lagi terlalu dominan menurut saya. Tapi motivasi, mental. Kadang-kadang tuh faktor fisik kalau mental kita kuat gitu ya, psikologis kita kuat gitu, itu bisa dilupakan tuh. Dan saya kira juga Korea Utara bukan berarti lebih tidak diuntungkan dengan mereka masa istirahatnya lebih pendek ya. Jadi ini kita lupakanlah dari sisi fisik, sebenarnya lebih kepada persiapan masing-masing tim secara individu maupun secara tim, itu yang harus dimatangkan, termasuk juga oleh tim kita pastinya ya. Kita harus benar-benar mempersiapkan detail-detail. Tadi Pak Jaki bilang jangan sampai kita buat kesalahan-kesalahan yang nggak perlu, karena ini situasinya sudah sangat genting istilahnya ya. Kita sedikit saja salah atau mereka sedikit saja salah itu bisa berbuah fatal. Jadi jangan sampai kita yang berbuat salah gitu, biarin mereka yang berbuat salah. Karena kalau sudah seimbang seperti ini, maka yang membedakan itu biasanya siapa yang paling sedikit membuat kesalahan. Biasanya begitu. Karena ini udah equal ya posisinya, karena kita tahu juga Korea Utara ini udah langganan, sudah beberapa kali juara Piala Asia dan sudah 5 kali lolos Piala Dunia U17. Artinya siapapun yang bermain di kurun waktu yang berbeda, kelompok umur 17 tetap mereka sangat superior. Itu yang kita harus waspadai. Saya sih berharap mereka yang overconfident ya. Kita lebih baik diposisikan sebagai underdog gitu ya. Lebih daripada kita diposisikan sebagai favorit. Itu malah membahayakan kita gitu. Karena kita lebih nyaman kalau memulai laga sebagai tim yang diremehkan gitu ya. Itu lebih membuat kita termotivasi dan waspada. Itu yang paling penting sih kalau di babak gugur ini. Oke, terakhir Bang Zaki, kondisi mental anak-anak kita seperti apa nih, karena mental yang paling banyak berperan begitu ya dalam pertandingan nanti. Bagaimana cara Coach Nova mempersiapkan mentalitas kita sebaik-baik mungkin begitu untuk para pemain kita nanti, Mas Zaki? Alhamdulillah mental terjaga semuanya ya, dan seperti saya katakan juga di pertandingan terakhir lawan Afghanistan, konsistensi kita untuk terus menjaga ritme pertandingan ya sampai peluit terakhir itu memang itu yang kita jaga. Jadi buat memotivasi dan juga menambah semangat mereka. Alhamdulillah kan 5 menit terakhir di injury time kita bisa menciptakan gol. Nah ini salah satu contoh dari kegigihan yang kemudian juga berasal dari mentalitas yang memang kuat untuk anak-anak. Jadi sekarang ini alhamdulillah kita semua jaga mental mereka dan kita batasi juga media sosial tentunya. Ini yang paling penting nih, agar mereka tidak terganggu, tidak terdistract oleh media sosial. Sosial media ini kan bukan kadang-kadang jadi faktor utama di urusan mental. Oke, baik. Untuk Bung Yuke terakhir, kalau di pertandingan melawan Afghanistan kemarin Coach Nova sempat merotasi sejumlah pemain ya. Nanti pada saat melawan Korea Utara, apakah kita sudah punya starting lineup terbaik begitu? Siapa saja yang menurut Anda harus diturunkan nanti? Nanti kita tunggu racikan Coach Nova lah. Yang pasti, yang pasti formasi, kemudian personil yang dipersiapkan dalam 2 hari ini akan kita lihat di latihan intensif persiapan menuju perempat final. Oke, kalau Bung Yuke? Gitu Mas. Ya. Ya, kalau saya ini lebih bebas ngomong nih Pak Jaki ya. Iyalah. harus jaga dalam gitu. Saya pasti ini formasinya formasi terbaik seperti ketika kita mengalahkan Korea dan juga Yaman. Karena kita nggak punya opsi lain, nggak mau coba-coba atau eksperimen lagi. Pasti kita akan turunkan the best starting 11 seperti ketika kita mengalahkan Korea dan Yaman. Tinggal pendekatan taktiknya nih. Itu yang saya wanti-wanti, pendekatan taktik itu sangat penting. Pemain mungkin boleh sama, tapi pendekatan taktik bisa berbeda tergantung lawan. Dan saya percaya Coach Nova ini pelatih yang sangat cerdas, pandai menganalisa lawan dan termasuk juga bagaimana timing dia melakukan pergantian pemain. Kan sejauh ini dia sangat tepat ya dalam melakukan pergantian pemain, merestorasi kalau ada kekurangan dengan cepat pergantian yang efektif. Itu pergantian pemain itu sangat penting, dan salah satu pelatih cerdas itu bagaimana dia melakukan pergantian pemain yang efektif dan berdampak. Dan itu sudah ditunjukkan Coach Nova saat
ngelawan apa namanya Korea, kemudian Yaman dan juga Afghanistan gitu. Termasuk. Oke, baik, kita akan tunggu nanti dalam beberapa hari lagi timnas Indonesia melawan Korea Utara. Semoga persiapan lancar dan kemudian kita bisa meraih kemenangan untuk melaju ke babak berikutnya. Bang Zaky, Bung Joke, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.